Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekaligus untuk kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita. Kita percaya bahwa kita semua di sini sudah ditebus. Kita semua di sini adalah umat-umat pemenang. Karyanya yang disalib, dia yang disalib boleh menyucikan kita, boleh menebus semua dosa kita. Pada saat pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita akan masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang begitu besar atas kami, untuk pengorbanan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu yang sangat besar Tuhan pada kami Tuhan, sehingga Engkau Tuhan boleh menyucikan setiap dosa kami. Engkau mau turun ke dunia Tuhan untuk menyelamatkan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berdosa Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kami memiliki banyak kekurangan Tuhan. Kami tahu bahwa kami memiliki banyak Tuhan pelanggaran yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, pada saat hari ini kami sudah mengerti Tuhan dalam hidup kami Tuhan, bahwa hidup kami berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah Paskah hari Minggu ini Tuhan, Engkau sertai Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu yang bertugas Tuhan, baik dari jemaat-Mu yang belum datang Tuhan di tempat ini, memberkati juga keamanan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu yang rindu Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari semua kita memuji Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
Puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan lebih tinggi lagi Tuhan. Kami akan datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bagi setiap kita yang percaya dan siap untuk bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Bila Tuhan lebih dalam lagi. Sarapan semua ya? Ada sukacita? Ada sukacita? Ayo. Mari kita sama-sama lebih mengekspresikan diri kita untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Jangan lupa saudara, jangan kayak ini. Saya percaya di sini yang usia mungkin usia lanjut tapi jiwanya muda. Ya. Mari kita memuji nama Tuhan lagi. Masih semangat Bapak Ibu? Udah capek? Masih semangat ya, kita memuji nama Tuhan lebih tinggi lagi oleh darah anak domba. Darah anak domba, oleh kesaksian kita
Bersyukur ya kita bisa beribadah hari ini, bisa bersorak-sorak bagi nama kemuliaan nama Tuhan. Ini saya di sini keringetan saudara, panas. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita percaya di sini untuk kalau kita adalah umat-umat pemenang, amin. Tuhan Yesus sudah mau mati di salib bagi setiap dosa-dosa kita. Kita di sini cuma tinggal menikmati anugerahnya saja, saudara. Kalau dalam hidupmu banyak memiliki setiap pergumulan dan permasalahan hidup, Tuhan, saudara, percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Yesus sudah mati menyelesaikan segala permasalahan kita, dosa-dosa kita, kutuk kita. Kita sudah diberikan kemenangan oleh Yesus, amin. Mari kita memuji Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
Katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Berikan kemuliaan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. ku tidak takut, Sebab Kau besertaku. sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Oh, Engkau meneguhkanku, Bahkan menolongku. bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Saya udah cuma Tuhan berdiri. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegangku
memahami. Yesus memandangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus yang memberi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah. Saat ini Tuhan, saatnya kami mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam seperti Maria, duduk di bawah salib-Mu. Kami mohon Roh Kudus untuk beracara, sehingga bukan pikiran kami yang berjalan kemana-mana, tapi Roh Kudus, supaya Tuhan kami undang, sehingga kami boleh fokus atas firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini dan kami menolak segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Kami tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sehingga kami boleh bersukacita menerima benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Iya, mudah-mudahannya tidak hujan jadi agak sumuk. Tapi biarlah kita boleh berkonsentrasi. Kita akan membaca Markus 16. Setelah Jumat Agung kemarin kita merenungkan bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Markus 16. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Biarlah semua membaca baik dari Alkitab ataupun dari Android. Kita akan menyimak. Silakan hukum untuk membacakan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini siapa yang sudah mendapat kemenangan? Benar. Haleluya. Ya. Kalau kita menyimak hari ini kita akan merenungkan dari Markus, bukan dari Matius, bukan dari Lukas, dari Markus.
Ini kesaksian apa yang ditulis oleh Markus. Dikatakan tadi perempuan-perempuan bermaksud merempai jenazah Yesus. Ya, adat istiadat mereka supaya bisa diawetkan, sehingga dikatakan pagi-pagi Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, mereka melakukan apa? Mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka tidak ingat akan perkataan Yesus bahwa dikatakan apa? Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka lupa bahwa hari itu adalah hari yang ketiga. Mereka sudah secara logika memang manusiawi bahwa mereka dalam kesedihan, sehingga hari ketiga mereka tetap tidak fokus, ya. Yang ada rasio mereka, perasaan mereka tercekam bahwa Yesus mati dan mayat Yesus harus dirempah-rempahi seperti mumi supaya awet, ya. Tapi ternyata ada fakta lain. Pada waktu mereka di sana dikatakan Yesus tidak ada karena dia sudah bangkit. Amin. Dan ada malaikat, dikatakan orang muda yang tidak lain dalam malaikat berpesan bahwa Yesus sudah bangkit. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ya. Hari ini kita mempelajari makna kebangkitan Tuhan. Mungkin slide yang pertama bisa disampaikan. Hikmah yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus adalah sebagai dasar iman kita. Ya, kebangkitan Yesus sebagai dasar iman kita bahwa Allah itu hidup, Tuhan kita hidup. Bukan Tuhan yang mati. Kalau pribadi ataupun nabi itu mati, bahwa Tuhan kita bukan Tuhan. Mungkin di ajaran ataupun di pemuka agama yang lain agak beda, tapi satu-satunya nabi dan kita percaya sebagai Tuhan, bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Yesus memang mati pada hari Jumat yang kemarin kita peringati, dan itu pun karena kehendak Bapa di surga. Dia mati bagi dosa kita, bukan dosanya sendiri. Ya, kemarin dinyatakan bagaimana kalau kita seperti Yesus. Bisa kita tidak membalas caci maki dan dicaci maki. Bisa kita membawa salib yang begitu besar. Apakah kita bisa secara fisik menerima cambuk, menerima mahkota duri yang itu duri dipilih yang paling tajam, ya, supaya bisa masuk. Jadi begitu ditempelkan, kemudian bayangan yang langsung diserap dalam supaya nempel. Iya, Yesus memang mati, tapi pada hari ketiga ia bangkit, dia hidup, dan itulah bukti bahwa maut telah dikalahkan, dan ini menjadi dasar iman kita. Rasul Paulus mengatakan jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah ibadah kita, pemberitaan Injil, semua akan sia-sia. Ya. Kita baca 1 Korintus 15, 3-4. Biarlah Ibu Gembala membacakan, tidak usah mungkin slide tayangkan yang ini aja. Ya, kita baca Alkitab kita masing-masing. 1 Korintus 15 ayat 3-4. 1 Korintus 15, 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Iya, dikatakan Rasul Paulus mengatakan sebab yang sangat penting, bukan hanya sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi sangat penting karena dikatakan oleh Injil di Barabas yang tidak dimasukkan dalam Alkitab itu yang disalib bukan Yesus. Iya, ada yang mirip Yesus. Tapi dikatakan Rasul Paulus sebab yang sangat penting, bukan hanya penting tapi sangat penting, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci, ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Pribadi yang lain, benar-benar Yesus. Apakah benar-benar Yesus sudah mati dan hidup pada hari yang ketiga? Ditegaskan lagi 1 Korintus 15 ayat 20. Ayat 20-nya. 1 Korintus 15 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Dikatakan tetapi yang benar. Ini menjawab isu, ini menjawab hoax, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Ini iman kita, jangan pernah goyah. Amin. Hikmah yang kedua, makna yang kedua dari kebangkitan Kristus yang kita peringati setiap tahun, supaya kita benar-benar tahu ibadah kita sia-sia atau tidak. Hikmah yang kedua, iya, dengan kebangkitan Kristus berarti harus ada perubahan hidup bagi orang percaya. Sama Stefani dikasih variasi time for change, ya. Orang percaya harus berubah. Orang percaya harus berubah. Amin. Benar? Apa saja yang harus berubah? Yang harus berubah pikiran, perkataan, tindakan. Amin. Tindakan merempai Yesus itu adalah karena pola pikir dan hidup budaya yang lama. Di dalam logika perempuan-perempuan tadi, masih ada di pikiran kita Yesus mati. Ini pola pikir lama. Dan budaya mereka merempah-rempah Yesus. Tapi ada harus yang berubah, ya. Karena tindakan ini mencerminkan pola pikir yang lama. Sedangkan di dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan apa? Hafal? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah yang lama sesungguhnya yang baru. Amin. Benar, pola pikir kita sudah berubah setiap hari atau masih ya kadang yang lama, ya, yang kita masih berproses. Orang yang hidup dan percaya pada Tuhan harus mau berubah. Jangan hidup di masa lalu terus menerus dengan pola pikir yang lama. Berubah dan berubah dengan gaya hidup yang baru. Jangan ada kebencian, jangan ada sakit hati. Amin. Benar tidak ada sakit hati? Atau masih ada sedikit? Jangan terus bernostalgia dengan masa lalu. Jangan terjebak dengan bayang-bayang fantasi, memori yang dulu-dulu. Kalau orang dunia mungkin ada guyonan ya, enak zamanku toh. Nah itu mungkin
ada yang tahu. Zaman dulu, ya. Pemuda, jangan ingat-ingat yang lalu. Hari ini adalah hari ini. Ada perubahan. Jangan bernostalgia dengan masa lalu. Amin. Wahai pengurus jemaat terkasih, biarlah engkau bangkit bersama Yesus dan lihat hari esok yang harus kita hadapi. Kalau belum bisa membahagiakan orang lain, setidaknya jangan menyusahkan orang lain. Benar? Kita lihat kubur telah kosong. Mungkin gambarnya. Saya kemarin sudah wanti-wanti ke Bagus, tolong ada gambar kubur yang kosong. Bapak Ibu tahu ini ada kubur yang kosong? Ini ternyata batunya Bapak Ibu yang sudah terguling. Nah, supaya jelas saya ambil dari Google, yaitu kubur Yesus. Iya, kubur Yesus. Biar ditayangkan ini dulu, ya. Sudahkah kita berubah? Berdamailah dengan diri sendiri. Sudahkah kita berdamai dengan diri sendiri? Seringkali kita tidak bisa menerima kenyataan diri kita sendiri. Seringkali kita lupa dan kita tidak sadar bahwa bagaimana kita adalah orang percaya, sehingga kita tetap stagnan. Yang tidak saat teduh tetap tidak saat teduh, yang tidak berdoa tetap tidak berdoa. Benar? Iya. Biarlah kita semua mau berubah. Amin. Jangan mengasihani diri sendiri seolah jadi makhluk yang paling menderita. Kemarin disebutkan juga, iya. Tapi biarlah mulai sekarang kita belajar untuk tidak mengasihi diri sendiri. Kita berubah karena Yesus sudah bangkit. Lihat, kubur sudah kosong. Kita harus hidup di saat ini, now, bersama Yesus. Saya katakan hanya orang-orang yang hidup bersama Yesus saat ini yang akan bertahan di hari esok. Amin. Dan orang yang tidak hidup bersama Yesus di masa ini berarti mereka masih hidup di masa lalu. Kita hidup memang dengan masa 3 hari, ya 1 minggu 7 hari. Tapi kita di masa, ada masanya, yaitu kemarin adalah sejarah, histori. Hari ini kita hidup bersama Yesus, dan hari esok kita menapak bersama Yesus. Amin. Hari esok itu tujuan kita, goal kita. Ya, hari esok itu berarti berkah. Hari ini kita bersama Yesus untuk menyongsong hari esok karena Yesus sudah bangkit. Yang tidak mau berubah, baik cara pandang, kebiasaan. Saya biasanya ya seperti ini. Gaya hidup kita mulai pagi, siang, sore, malam ya begini, maka akan terus berkutat dengan kehidupan masa lalu. Kita koreksi, apakah kita hidup di masa lalu atau sekarang. Murid-murid yang dulunya sembunyi karena ketakutan dengan Yesus mati, ditangkap, akhirnya mati di kayu salib menjadi takut. Benar? Petrus tiba-tiba jadi pengecut. Dia yang, Tuhan, saya tidak akan lari daripadamu, tidak akan menyangkal. Dengan anak kecil seperti Jason aja dikatakan dong, kau lah murid Yesus. Bukan.
Ya, Thomas ya ragu-ragu, dan banyak mereka yang jadi takut sembunyi. Tapi begitu Yesus bangkit, ada yang berubah. Ada yang berubah. Mereka memiliki kepastian. Mereka memiliki kepastian sehingga mereka berubah menjadi berani dan menjadi saksi. Akibatnya apa? Dampaknya apa? Petrus yang kalah dalam tanda kutip dengan anak kecil, sampai dia ngomong, kalau saya mati, saya akan mati dengan kepala di bawah, disalib dengan kepala di bawah. Ada yang berubah. Iya, ada yang berubah. Ada murid yang digoreng, ada yang dikuliti, ada yang dimasak di wajan. Ya, bukan wajannya bupas, tapi wajan besar. Ya, mereka diperbarui dan Injil diberitakan di mana-mana. Pertanyaannya, bagaimana kalau sudah beribadah sekian tahun, melayani sekian tahun, tapi tidak berubah, dan tidak pernah berubah? Itu berarti big question, tanda tanya besar. Why? Kenapa? Mengapa tidak berubah? Mendengar firman Tuhan, iya mendengar di ruanganmu, tapi begitu keluar, kembali lagi ke masa lalu, bernostalgia dengan yang lalu. Ya, Bapak Ibu, seandainya ada yang belum berubah, dengar, hari ini engkau harus mengambil sikap. Karena Yesus mau kita hidup dalam realita hari ini. Amin. Bukan tenggelam dalam lamunan hari kemarin. Karena tanpa perubahan kita tidak akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Karena kita stagnan, karena kita status quo dengan pola pikir, dengan cara pandang, dengan kebiasaan habit yang lama. Iya. Kalau Yesus sudah menang atas maut, Dia mau kita anak-anaknya hidup sebagai pemenang, bahkan lebih dari benar. Kita tidak mau menjadi pecundang selamanya. Katakan pada diri sendiri, aku pemenang, aku lebih dari pemenang. Memang perubahan itu butuh proses, dan proses itu lama dan terjadi terus menerus. Ya, yang sekolah aja terus menerus. Sekolah, bahkan dalam sekolah kehidupan ini, kita selama masih hidup, kita masih terus belajar. Sampai kapan proses itu? Sampai kita sempurna menjadi seperti Yesus. Ada lagunya, seperti Yesus, seperti Yesus, itu jago. Benar, amin. Bagaimana mungkin, apa bisa? Ini yang ada di benak kita, di pikiran kita, di logika kita. Ini adalah medan pertempuran iblis mengatakan, mana bisa, mana mungkin. Ya, Yesus kan Tuhan. Kita manusia, kita daging. Ya, tapi ingat bahwa kita diciptakan segambar dengan kalau kita mengimani kita segambar dengan Allah, maka dengan peristiwa salib itu kita mendapat kasih karunia yang tidak masuk logika manusia. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, only by His grace.
hanya oleh kasih karunia, bahwa gambar yang rusak itu sudah berubah jadi baru. Dan kita semua berharga di mata Tuhan. Kemarin pemuda mengadakan Paskah dikatakan hambanya, kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Hikmah yang ketiga, makna yang ketiga, bahwa Allah menolong kita untuk menyelesaikan masalah. Kok bisa? Hal ini karena kalau Yesus tidak dibangkitkan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, masalahmu, masalahku masih tetap ada. Perhatikan Markus 16 ayat 3. Kita baca lagi Markus 16 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat Markus 16 ayat 3? 2, 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Batu itu masalah. Di benak perempuan. Kalau tadi kita lihat gambarnya, batu itu besar bukan kecil begini. Siapa yang gulingkan nanti? Nggak masuk akal kalau perempuan-perempuan itu menggulingkan batu itu. Iya. Batu-batu itu adalah masalah kita, batu masalah. Ya, ada batu masalah sekitar kita. Dalam rumah tangga sering ada air mata yang keluar. Dalam rumah tangga ada batu penderitaan. Dalam kehidupan ada banyak hujan batu-batu yang menyakiti kita. Entah itu anak terhadap orang tua. Ada tidak bisa menerima, waduh, seandainya orang tua aku belum pernah, saya kan nggak gini. Si orang tua anaknya balik lo, anaknya pas nggak aduh anakku kok durhaka. Antara mertua, menantu, adik, kakak, itu dalam rumah tangga. Sedang batu di pekerjaan, ada batu-batu persaingan yang tidak sehat. Si A yang kelihatannya sahabat, menikam dari belakang. Si B, menjilat bos, sehingga batu karir kita terhambat. Di bisnis kita banyak batu lagi, banyak persaingan yang curang. Yang selama ini menjadi pelanggan yang setia, ternyata ngambil ataupun melarikan uang kita. Itu batu-batu. Belum lagi batu sakit penyakit. Tapi ingat dan perhatikan. Perhatikan ayat yang keempat. Kita baca ayat yang keempat. 2, 3. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar. Batunya apa? Sangat besar, bukan sangat kecil. Bahwa batu sangat besar itu sudah terguling. Amin. Inilah cara kerja Allah yang ajaib. Secara logika perempuan waktu di jalan, mereka masih berpikir siapa yang gulingkan batu. Tapi ternyata Allah sudah menggulingkan batu sendiri dengan cara Allah yang ajaib. Jadi penyakitmu disembuhkan, masalahmu ada jalan keluar, penderitaanmu diselesaikan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Banyak hal yang tidak masuk akal, tapi sudah diselesaikan Yesus di atas Kalvari, di atas salib itu. Ya. Masih ingat perkataan Yesus, 7 perkataan Yesus, dan salah satunya kemarin juga dikupas, dikatakan sudah
selesai. It's finished. Ya, satu perkataan yang punya arti yang mendalam, bahwa apapun masalahmu, bawa pada salib Yesus. Apapun penderitaanmu, bawa pada salib Yesus. Berserah dan terus melekat. Jangan kendor, jangan menyerah, tapi berserah pada Tuhan. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Karena batu sudah terguling dengan cara Allah sendiri. Batu itu tidak ada yang berani menggeser, menggulingkan secara manusia. Karena batu itu ada stempel cap dari pemerintah Romawi. Kalau ada yang menggeser ataupun merusak batu, menggulingkan batu, akan berurusan dengan pemerintah Romawi dan urusannya seperti urusan pidana. Ya, tapi Allah sendiri turun, Allah sendiri yang bertindak, dan Yesus bangkit untuk menolong kita, menyelesaikan masalah kita, beban hidup kita, sakit kita, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat hidup kita yang rusak, tapi Dia melihat, sekali lagi, Tuhan tidak melihat hidup kita yang mungkin sudah rusak, tapi Tuhan melihat potensi, Tuhan melihat kemauanmu, Tuhan melihat kehendakmu untuk jadi alat bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Maukah kita menjadi alatnya Tuhan, sehingga hari esok ada buat kita. Tangannya selalu terbuka buat yang mau datang pada Tuhan. Dikatakan Yesus, marilah kepadaku hai yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Karena Allah kita Allah yang maha kaya, tapi Dia maha pengampun, maha kasih. Sehingga yang terjadi, Petrus yang sudah menyangkal diampuni, Thomas yang ragu akan kebangkitan Yesus disadarkan, dipulihkan. Sayang Yudas Iskariot tidak mau berubah. Dia tidak melihat batu yang sudah terguling. Dia memilih tindakannya dengan bunuh diri, dengan gantung diri, karena dia lebih menuruti kata-kata iblis daripada sadar dan berbalik pada Tuhan. Sekarang banyak manusia yang dalam kondisi gantung diri. Ya. Banyak suami istri yang dalam status menggantung. Tahu istilah ghosting? Tahu? Pemuda tahu? Nah, artinya apa? Kalau cewek di ghosting sama cowok, itu berarti statusnya tergantung. Enak? Enggak. Banyak yang menggantung, pekerjaan gantung, bisnis gantung, dia. Dan sekarang ini siapa yang pernah baca sebulan ini pemerintah Jepang ada menteri negara urusan kesepian. Jangan tertawa. Ini ada di Jepang. Karena tingkat bunuh dirinya mencapai hampir 20%. Dari 100 penduduk Jepang banyak yang bunuh diri. Memang terkenal Jepang banyak yang bunuh diri. Tapi karena pandemi ini, nggak tahu lagi kalau pemerintah Jokowi mengangkat menteri urusan kesepian, mesti tertawa semua. Ya, tapi inilah hidup. Dengan pandemi ini, dengan efek yang luar biasa, pemuda-pemudi Jepang merasa apa itu namanya, hopeless. Mereka melihat tidak ada masa depan, lebih baik mati. Karena
banyak kejadian yang saya dengar di Jepang, yaitu mungkin status calon yang cowok nggak jadi melamar yang cewek karena pekerjaannya sulit dan sebagainya, banyak hal sehingga yang membuat bunuh diri di Jepang banyak. Kembali, kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita, sertakan libatkan Allah untuk setiap masalah. Yang pasti, siapapun yang berusaha sendiri, engkau akan frustasi. Dikatakan, baliklah, datanglah kepada Tuhan. Ya, berputarlah 180 derajat, jangan 360. Kalau 360 artinya tidak berubah. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak frustasi, tidak kesepian seperti di Jepang sana? Caranya satu, baca Alkitabmu, bisa Alkitab secara fisik ataupun Android, Holy Android. Berdoa sehingga kau bisa online dan daring dengan Allah. Amin. Jangan daring dengan yang lain, online lah dengan Tuhan. Amin. Hikmah yang keempat, orang percaya harus jadi saksi Kristus. Orang percaya harus jadi saksi Kristus. Ya. Markus 16 ayat 8b. Markus 16 ayat 8b dikatakan, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ya. Jadi seperti amanat agung di Matius, bahwa selama masih ada kesempatan, biarlah kita menjadi saksi Kristus. Hidup ini memang adalah penugasan sementara. Ya, hidup ini singkat, dikatakan oleh Alkitab bahwa umur kita 70 sampai 80, selebihnya adalah anugerah. Bahkan kurang dari 70 kalau sekarang banyak yang mati muda, apalagi tadi yang bunuh diri. Ya, jadi selama masih ada kesempatan, biarlah kita gunakan untuk memberitakan kabar baik itu kepada teman, kepada sanak famili, kepada keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kalau zaman sekarang bisa lewat digital, ya, bisa lewat status, bisa lewat WA, bisa lewat apapun juga dengan cara yang bijak. Kalau dulu mungkin bisa bagi traktat, ya Pak Omong ya. Tapi kalau sekarang kita harus pakai hikmat, bagaimana kita tidak mengkristenkan orang, tapi tetap nama Yesus diperkenalkan sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Pemain musik silakan ke depan. Ada satu kesaksian beberapa tahun yang lalu, ada peristiwa di Serbia. Tahu Serbia? Serbia itu negara Eropa, pecahan dari Uni Soviet, yang mempunyai paham ateis komunisme, ya. Dan di sana orang Kristen diburu. Singkat cerita, ada satu kesempatan ada 40 orang yang sedang bertekun dalam satu persekutuan doa ditangkap oleh tentara Serbia. Dan mereka satu persatu diinterogasi, mereka mau menyangkal Tuhan atau enggak. Kalau mereka mau menyangkal Tuhan, mereka selamat. Pria pertama dikatakan, kamu mau menyangkal Tuhan? Enggak, saya tetap ikut Tuhan. Dor. Orang kedua
Kamu mau menyangkal Tuhanmu buat apa? Lebih baik kamu sangkal Tuhan dan kamu bebas. Enggak. Dar. Singkat cerita sampai orang ketiga 9 juga ditanya, kamu mau jangkal Tuhanmu? Mestinya semakin angka semakin terus dan terus pasti gentar karena melihat darah. Tapi orang ke-39 pun saya tetap ikut. Memasuki orang ke-40, tiba-tiba sudah dipanggil yang ke-40. Satu prajurit maju ke depan. Dia berani menentang komandannya. Komandan, tolong saya aja yang ditembak. Kawan aja kaget. Kenapa kamu seperti ini? Dia katakan, selama 1, 2, 3 sampai 39 dia melihat di atas ada mahkota. Mahkota untuk yang meninggal. Dan mahkota tinggal 1. Saya tidak mau mahkota itu luput. Saya mau pakai mahkota. Tembak saya. Ini bukan peristiwa fiksi. Ini benar terjadi. Nama Tuhan di sana benar-benar goncang, ditinggi. Bapak Ibu, biarlah dengan hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Kita mau menjadi saksinya Tuhan. Dengan cara kita, apapun bisa kita lakukan agar kita bisa mengenalkan nama Tuhan. Amin. Selagi ada kesempatan, selagi kita masih sehat, selagi kita masih bisa bicara, selagi kita masih bisa menginformasikan kepada suami, istri, famili jauh dekat, tetangga, kenalkan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Oleh karena Kau bekerja dengan caramu yang ajaib. Batu terguling itu adalah caramu yang luar biasa, yang tidak masuk di akal. Engkau yang menyelesaikan setiap masalah. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah diubahkan karena adalah ciptaan baru. Karena Kau hidup, kami ada hari esok. Karena Kau hidup, kami mempunyai hari esok. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sukacita, kami penuh dengan damai sejahtera karena kami mempunyai hari esok Tuhan. Dan kami pegang janjimu dan kami menghadapi hari esok dengan kemenangan yang hilang gemilang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Saya ingin cepat bagi berdiri. Kita berdoa. Kita akan memujikan Tuhan. Kita pujikan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia sebab Dia hidup.
kita tentang. Ya hidup ada hari esok. Katakan sebabnya itu ku tak gentar karena ku tahu bangga memiliki Engkau. Kami bersuka cita memiliki Engkau. Hidup kami karena kasih karunia, karena Engkau telah mati bagi kami. Bukan cuma sekedar Engkau mati, tetapi Engkau telah bangkit bagi kami. Kuasa kebangkitan-Mu itu menjadi bagian setiap kami. Sebab itu kami yakin Tuhan, batu apapun juga yang ada di depan kami, Engkau sanggup melakukan mujizat. Karena Engkau sudah menang atas batu permasalahan itu. Dan itu yang menjadi bagian kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, masa-masa yang kelihatan secara manusia sukar
di depan kami. Tetapi kami meyakini bahwa kuasa kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu juga menjadi bagian kami saat ini. Bahwa kebangkitan-Mu itulah yang akan memampukan kami untuk kami terus melangkah menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mengekspresikan kemenangan yang ada di dalam kami Tuhan, melalui setiap langkah hidup kami. Masalah boleh terjadi, keadaan yang sulit boleh terjadi, tetapi kami siap melewatinya bersama dengan Engkau. Karena kuasa kebangkitan-Mu ada di dalam kami. Hidup-Mu Yesus ada di dalam kami. Dan kami mau bersuka cita, kami mau menyatakan kepada dunia bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Dan kami tidak akan pernah melepaskan iman percaya kami bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, apa yang Tuhan mau untuk nyata terjadi dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, kesehatan, pekerjaannya. Kami percaya melalui kehidupan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Begitu juga semua kami yang sudah mendapat firman-Mu, dan biar firman-Mu itu menjadi darah, daging, tulang, sumsum syaraf kami yang mengendalikan hidup kami. Segala tingkah laku gerak kami, Engkau yang nyata di dalam kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Bagi berdiri Bapak Ibu. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu
kami boleh Tuhan menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah. Biarlah pujian kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, dan Engkau baik. Terpujilah. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Engkau yang memberkati untuk vaksinasi supaya berjalan lancar terus dan terus sehingga semua penduduk boleh tervaksin dan anak-anak-Mu, orang-orang percaya boleh Kau cover Tuhan, terutama oleh kuasa darah Yesus, sehingga kami dilindungi dari segala macam virus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau juga membentengi negara kami Tuhan, Kau memberkati aparat kami Tuhan supaya boleh bebaskan negara kami dari segala teroris Tuhan, sehingga negara tercinta NKRI Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Berkat-Mu tercurah untuk Indonesia, khususnya untuk kota Surabaya tercinta. Sejahtera kota ini adalah karena doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, dan Kau mencurahkan anugerah-Mu sehingga orang-orang percaya, anak-anak-Mu di Surabaya boleh tetap aman dan nyaman untuk beribadah. Memberkati wali kota Bapak Eri dan wakilnya Bapak Muji Tuhan supaya memperhatikan toleransi beragama Tuhan, sehingga kami semua Tuhan sekali lagi boleh beribadah dengan aman dan nyaman. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga aparat keamanan yang sudah berjaga untuk kami pada pagi hari ini. Kau yang memberkati mereka. Berkati tangan-tangan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, jemaat yang sudah menyerahkan persembahan akan berpuluhan Tuhan. Kau yang mengembalikan berkali-kali lipat Tuhan. Dan kami berdoa, segala binatang pelahap kami usir dalam nama Yesus. Kami orangkan tidak ada dalam rumah tangga kami, karena kami juga sudah mengambil bagian kami, menyerahkan berpuluhan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih terpujilah nama. Kami berdoa untuk Tante Emi Tuhan yang habis jatuh Tuhan di usia yang sudah senja. Kau mengasihi Tante Emi, Kau yang memeluk Tante Emi supaya dia tidak merasa sendiri. Ada Yesus sebagai Bapa yang selalu ada bersama Tante Emi, memberkati, menyembuhkan dengan segera Tante Emi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami pulang berbeda dengan kami datang, dengan kebangkitan, dan kami bawa kuasa buat kebangkitan Kristus itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap orang-orang percaya, jemaat, orang-orang Lewi, para pelayan yang sudah mengabdikan hidup mereka Tuhan, Kau yang memberkati. Setiap donatur Tuhan yang juga sudah memberkati kami, Kau ganti memberkati mereka berkali-kali lipat. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami menantikan berkat yang daripada kiranya berkat yang daripada Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap jemaat mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Engkau